Ciu, jangan-jangan terjadi sesuatu? Coba bersin dulu. Ciu, kamu baik-baik saja. Ciu, kamu ngapain? Ngapain? Cium aku. Kamu gila? Aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Cium aku. Jangan-jangan di dalam tubuhnya benar-benar ada 2 jiwa. Kaisar dan Pangeran Yi. Putri Pangeran Yi datang. Pengawalnya ada di dalam kamarnya. Cier, Kaisar mendengar kamu sakit, khusus datang menjengukmu. Qingqi, aku datang menjengukmu. Sekarang juga. Ada pembunuh di kamar adik, cepat panggil pengawal. Pergi. Jangan takut adik, ada yang melihat pembunuh di kamarmu. Ini untuk keselamatan Kaisar, juga untuk keselamatanmu. Harus segera digeledah. Pembunuh apa? Kakak tidak punya bukti tapi mau mempermalukanku? Pelayanku yang melihat langsung. Adik dipaksa saja? Atau jangan-jangan pembunuh ini sebenarnya? Sebenarnya orang adik. Sejak aku kembali ke istana, entah di mana aku menyinggung kakak. Sampai-sampai menghina dan menyusahkanku. Pertama meragukan identitasku, memaksaku telanjang di depan umum. Sekarang lagi-lagi saat aku mandi obat, membawa pelayan masuk tanpa izin. Kakak jelas-jelas ingin merusak nama baikku. Gaya pura-pura kasihanmu tidak berlaku di sini. Adik, ada apa? Kakak masih belum puas mempermalukanku? Cukup. Ayah, percobaan pembunuhan di istana adalah kejahatan besar. Pembunuh mungkin bersembunyi di bak mandi ini. Kalau kakak mau lihat, silakan lihat sepuasnya. Munder. Aku datang hari ini untuk menjenguk Qingqi, tidak menyangka Putri Pangeran Yi bisa memainkan drama seperti ini. Sungguh sudah bersusah payah. Kakak percaya aku. Time. Kamu masih merasa kurang ricuh? Ayah.
Orangnya pasti di sini, asalkan aku bisa menangkapnya sendiri. Aku bisa membuktikan bahwa aku yang benar. Kakak, Pangawal, cepat kunci dia, biar dia merenung. ayah percaya padaku. Kakak, kamu percaya padaku. Ayah. Ciu. Ciu, bangunlah. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Cium aku. Apa karena waktu ciumannya belum cukup? Kenapa belum bangun juga? Aku. Tadi melihatmu pingsan, jadi aku. Kamu sudah baik-baik saja sekarang? Sudah baik. Kamu terluka untuk menyelamatkanku? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayah menyuruhmu datang. Cobalah. Kue bunga dari si Weishai. Kesukaanmu. Kamu sangat bangga mengambil semuanya dariku. Kamu pasti akan lebih buruk dariku. Kamu bukan Ji Qingqi. Rasanya tidak beda dengan yang di pinggir jalan. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Aku ini Ji Qingqi atau bukan, tidak penting. Karena apapun yang kamu lakukan, tidak akan mengubah satu fakta. Kamu selamanya hanya anak haram dari Istana Yi. Kenapa? Sama-sama anak perempuan ayah. Kenapa ayah hanya melihat Ji Qingqi? Kenapa Ji Qingqi bisa dengan mudah mengambil semua yang menjadi milikku? Kenapa dia tidak mati saja? Aku beri kamu pilihan. Katakan di mana buku rahasia Yi Wang, aku bisa menyelamatkanmu.
Bagaimana kamu tahu tentang buku rahasia itu? Kamu siapa sebenarnya? Yi Wang memang bermasalah. Kamu menipuku. Siapapun itu, sekarang aku adalah Ji Qingqi. Ini berkat kamu yang selalu berbuat jahat dan sering ketahuan. Akhirnya mengukuhkan statusku sebagai putri sah Istana Yi. Kamu tidak mungkin mendapatkan buku rahasia itu. Meskipun kamu tidak memberitahuku di mana buku rahasia itu. Tidak apa-apa. Dengan statusku sekarang, hanya butuh waktu saja. Dan kamu sudah kalah total. Ji Qingxi, lepaskan aku. Wajahku kenapa merah sekali? Aku sedang memikirkan apa? Tenang. Kenapa merah sekali? Aku sedang memikirkan apa? Tenang. Aroma suku rubah perak. Ternyata ada ruang bawah tanah. Buku catatan mungkin disembunyikan di sini. Tidak baik. Kamu kenapa datang? Aku tidak memanggilmu. Aku akan hati-hati, kamu. Kamu sedang apa di ruang baca? Dulu Raja Sayap yang memfitnah ayahku. Membuat seluruh keluargaku dihukum mati. Aku datang ke kediaman Raja Sayap hanya punya satu tujuan. Membalas dendam untuk keluarga MU. Kalau begitu, aku akan membantumu membunuhnya. Aku ingin balas dendam dengan darah. Tapi lebih penting membersihkan nama, aku harus menemukannya. Bukti yang memfitnah ayahku, membuktikan keluarga MU tidak bersalah. Baru saja aku menguji jiwa Ning. Mengetahui di kediaman MU ini mungkin menyimpan catatan rahasia. Tapi aku belum menemukannya, aku curiga. Di sini masih ada tempat tersembunyi.
Aku akan terus mencari. Ternyata ada ruang rahasia. Cepat, bantu aku cari buku catatan. Raja Sayap menerima begitu banyak suap. Asal menemukan catatan rahasia, di depan kaisar dia tidak bisa membersihkan diri. Di sini. Ternyata di sini. Cepat, pergi dari sini dulu. Sial, pintu terkunci. Bagaimana? Tidak bisa sembunyi lagi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kita pergi dari sini dulu. Kalau terlambat akan ketahuan. Terima kasih. Waktu itu, saat kamu mencabut bulu emas, aku masih sadar. Bulu emas untuk kalian Phoenix pasti sangat penting ya. Kalau nanti kamu lagi dikuasai tubuhnya, aku bisa membantumu. Kamu tahu. Aku tahu di dalam tubuhmu ada 2 jiwa. Dan ciumanku bisa membuatnya hilang. Tidak akan ada saat seperti itu lagi. Aku menyelamatkanmu. Hanya untuk Giok Xuanzu saja.
Aku sedang apa? Bulan purnama bersama. Begitu kontrak selesai, dia akan dikorbankan. Demi suku, jangan sekali-kali tertarik padanya. Aduh, aku benar-benar gila. Mungkinkah bulan purnama bersama? Cinta tak abadi, pasti akan berbalik memakanmu, maksudnya, harus bersamanya. Kamu. Begitu malammu datang ke kamarku buat apa? Aku tidak bisa tidur. Hanya lewat. Kamu pakai baju berani banget. Keluar malam-malam. Kami suku Cian. Secara alami tubuh panas. Aku pergi dulu. Jangan pergi dulu. Tidak. Lebih baik kamu pergi saja. Kamu menyuruhku masuk. Atau menyuruhku pergi. Hanya balasan saja. Aku tidak percaya tidak bisa melewatinya. Tidur saja akan baik. Tenang. Aku tadi tidak sengaja. Aku tidak bermaksud memanggilmu. Aku tidak peduli. Kamu yang mulai menggangguku.
Kaisar tiba. Qing Xiai, aku datang menjengukmu. Aku masuk. Sudahlah, Kak. Qing Xiai. Ini aku, khusus meminta tabib menyiapkan tungku obat untukmu. Membantu mengatur tubuh. Insei, kamu demam ya. Mulutmu kenapa begitu merah? Khawatir jadi kacau. Aku terlalu terburu-buru. Terima kasih, Kak. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Kak. Cepat pergi. Ada apa? Apakah di tubuhku ada yang tidak bersih? Tidak, tidak, tidak. Kamu mau apa? Kak, waktuku mandi obat, Kak. Jaga kesehatanmu. Aku akan datang lagi lain kali untuk menemuimu. Siapa yang mau barang jelekmu? Kau akhirnya datang. Cepat, selamatkan aku. Aku akan membunuh perempuan jalang itu. Tapi menyelamatkanmu sekarang juga tidak ada gunanya. Kau tetap tidak bisa membunuhnya. Apa maksudmu? Bahkan kau juga tidak mau membantuku, ya? Masa sih? Aku sudah bilang. Saat kau cemburu, itu adalah saat terindahmu. Aku membawakanmu pusaka dari Dewa Putih. Ini bisa membuat orang berkata jujur. Pengawalnya tidak biasa. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Perseteruan antara kita sudah tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Apapun yang terjadi, aku akan menyeretmu ke dalam jurang. Dia benar-benar menerimanya. Ya, tuanku. Sepertinya sekarang perempuan jalang itu sudah meminumnya. Tak kusangka, rasa cemburu wanita ini begitu kuat. Tapi hanya mengandalkan jiwa cemburu satu orang. Sepertinya sulit untuk mempertahankan tubuhmu ini. Aura rubah perapmu sudah mulai bocor. Harus cepat menemukan inang berikutnya.
Pangeran Wing benar-benar pejabat korup. Nona Ching Siai, Pangeran Wing memang Gilmo. Mengerti. Ayah. Kakak juga ada di sini. Kakak sudah dibebaskan. Terlihat, keluarga tetaplah keluarga. Simpan wajah palsumu itu. Ayah, dia yang mendatangiku dan memaksaku menceritakan tentang buku rahasia. Aku merasa aneh, khawatir dia akan merugikan Istana Wing. Makanya aku minta bantuan Dewa Putih untuk mendapatkan ini. Dewa Putih. Masih ada dalangnya? Kakak bicara apa sih? Apa itu Dewa Putih? Apa itu buku rahasia? Aku tidak pernah dengar. Sudah kuduga kau pandai berbicara. Sekarang lihat. Kau benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Tapi, ini bisa membuatmu berkata jujur. Obat ini bernama bubuk tanya hati, yang meminumnya. Seberapa pandai pun kau berbicara, hanya bisa berkata jujur. Ayah, tidak takut kakak memberimu racun? Benda ini sudah kuperiksa. Tidak beracun, tapi bisa membuat berkata jujur tanpa ragu. Benar ada efek seperti itu? Kalau tidak berani minum, berarti ada niat jahat. Bahkan jika kau tidak minum, aku akan memaksamu minum. Kau ini Jikingci atau bukan? Katakan. Tentu saja bukan. Jadi semua ini rencanamu untuk menjebakku? Benar. Lalu untuk apa kau menyamar sebagai Jikingci? Hanya untuk satu tujuan. Membalas dendam untukku dan Kingci. Ayah, dia mengaku. Aura rubah perak meski lemah. Tapi pasti ada di ruangan ini. Jadi ini dia. Kau malah datang sendiri. Buya dari klan rubah perak. Memang benar kau. Lalu apa? Semua yang tahu harus mati. Hari ini kau juga takkan bisa pergi hidup-hidup. Ching Siai. Balas dendam untuk Kingci. Kingci yang asli. Di mana? Aku melihat sendiri Jikingci. Dibunuh oleh kakaknya sendiri. Dan kau membunuh adikmu sendiri. Ayah, bukan seperti yang dia katakan, adik Kingci. Dia terjatuh sendiri ke air, percayalah padaku. Aku tidak bilang. Jikingci mati karena tenggelam. Tidak, ayah, ayah. Benar-benar obat pengakuan. Benar bisa membuat orang jujur. Bagus. Hari ini aku memang ingin bicara jujur, andai tahu kau punya benda ajaib ini. Aku takkan repot-repot begini lama. Sudah di ujung maut masih berani lancang. Permainanmu sudah berakhir. Kurasa kau masih belum mengerti. Aku adalah putri sah Pangeran Yi, Jikingci. Yang sudah diverifikasi di hadapan Kaisar dan di istana. Dan kau juga sudah diverifikasi di hadapan Kaisar dan di istana.
dituduh sebagai wanita gila yang iri hati dan memfitnah adik kandungnya sendiri. Ayah, tapi ayah, aku adalah putri kandungmu. Pejengget. Dan kau. Semuanya membohongiku. Sial. Penjaga. Bawa kedua. Wanita hina yang melakukan kejahatan besar ini, bawa mereka pergi. Umumkan pada publik bahwa Jiwanying dilanda kecemburuan hingga menjadi gila. Membunuh adiknya lalu bunuh diri karena takut dihukum. Pastikan tidak ada celah sedikit pun. Ayah. Ternyata di matamu, selain gengsimu dan statusmu, tidak ada artinya hubungan ayah dan anak di matamu. Tidak ada artinya. Kurang ajar, penjaga. Jangan ada yang mendekat. Yuaneng. Mengapa harus sampai seperti ini? Ayah tahu salah. Letakkan pisau itu. Kita masih keluarga. Ayah, kau tahu salah? Atau kau takut? Jangan. Dia benar. Semua karena dia. Bunuh dia dan semua akan beres. Apa yang kalian tunggu, bunuh dia. Sekarang kau tahu takut. Sampah, sekumpulan sampah, cepat bunuh dia. Hari ini, kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Kau tidak pernah, sekalipun, menyanyiku. Kau korupsi dan melanggar hukum, membunuh banyak orang. Pernahkah kau bayangkan akan ada hari di mana anak kandung saling bunuh? Mengapa kau memfitnah keluarga MU? Membunuh puluhan nyawa keluarga MU. Aku mengerti. Ternyata dulu, anak perempuan keluarga MU yang berhasil melarikan diri. Yang menyuruhmu membunuh ayahku. Siapa dalang dibalik fitnah terhadap keluarga MU? Aku tidak pernah melihat orang ini. Tapi yang aku tahu, dia bukan manusia biasa.
Dia sangat berhati-hati dalam bertindak. Aku bahkan tak pernah melihat wajah aslinya. Hanya ingat kemudian, secara tidak sengaja mendengar, dia mencari seseorang di kediaman MU. Juga menyebutkan Xian Zhuyu. Ayahku hidup dengan jujur seumur hidupnya. Tapi hancur di tangan pengecut sepertimu. Kukira semuanya sudah berakhir. Ternyata ini baru permulaan. Yang lebih menyedihkan, aku bahkan tidak tahu siapa dalangnya. Juga menyebutkan Xuan Zhuyu. Ternyata yang mereka incar adalah Xuan Zhuyu yang ada padaku. Aku yang menyeret seluruh keluarga MU ke dalam masalah. Mereka semua mati karena aku. Aku yang menyeret sanak saudara. Mereka semua mati karena aku. Ini bukan salahmu. Yang salah adalah dalang yang merencanakan semuanya. Jangan menghukum dirimu sendiri. Karena kesalahan orang jahat. Kau benar. Mereka yang harus dihukum. Aku baik-baik saja. Siapapun dalang di balik ini, manusia atau dewa, akan kucari satu persatu. Jika dalang ini menginginkan Xuan Zhuyu, pasti ada hubungannya dengan suku rubah perak. Apapun tujuan mereka, akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Akan kuberitahu mereka. Yang mereka pikir bisa mengendalikan segalanya. Yang mereka pikir kemewahan dan memfitnah orang baik. Hanyalah mimpi belaka. Lihatlah salju ini. Meski ringan, tapi bisa menutupi segalanya.
Karena sudah terikat janji. Nasib telah terjalin. Kau tak lagi sendirian sekarang. Maklumat Kaisar Dahong, tahun Qian Yuan pertama, tahun Yi MOU. Bulan 3, Geng Yin. Putri Yuan Yedenarzt Yi Qingce. Putri sulung Raja Yi. Lembut, jujur, cantik, dan bijaksana, layak memikul tanggung jawab besar. Dengan ini ditetapkan sebagai putri mahkota Raja Yi, demikian titah. Panjang umur yang mulia, panjang umur, panjang umur. Qingci, jangan terlalu sedih. Tak ada yang menyangka, Ji Wanning bisa melakukan hal gila seperti membunuh ayahnya sendiri. Kau baru kehilangan orang yang sangat dicintai. Jaga baik-baik kesehatanmu. Terima kasih atas perhatian kakak Kaisar. Kakak Kaisar, ini adalah pengakuan yang ditinggalkan ayah. Mohon maaf kakak Kaisar. Ayah meskipun bersalah, kini telah tiada. Harap kakak Kaisar meredakan amarah. Bahkan jika ada kesalahan, itu bukan urusanmu, cepat bangun. Hamba juga tak ingin percaya ayah akan melakukan hal seperti ini. Tapi karena ayah menulis pengakuan ini, mungkin dia merasa bersalah. Hamba gemetar ketakutan, baru berani menyerahkan pengakuan ini kepada Yang Mulia. Kau tenang saja. Raja Yi sudah tiada. Meskipun ada kesalahan, aku tak akan menghukum. Sedangkan urusan lama keluarga MU. Karena orangnya sudah tiada, tak perlu diselidiki lagi. Hamba merasa tidak tepat, mohon Yang Mulia mengizinkan hamba menyelidiki kasus keluarga MU tahun itu. Guru Agung MU Heng. Kakak Kaisar sayang. Hamba sangat berterima kasih, tapi pengakuan ayah membuat hati hamba tidak tenang. Takut ayah tidak terbukti bersih, juga takut ayah benar-benar berbuat salah. Membuat orang lain menderita ketidakadilan. Hamba melakukan ini hanya berharap ayah di alam baka bisa terlepas dari baik dan buruk. Aku izinkan kau menyelidiki kasus keluarga MU tahun itu. Qingci selalu begitu polos dan baik hati. Kakak Kaisar, ini pengawalku, sering menyelamatkanku. Seperti saudara sendiri. Kakak Kaisar, ini kue buatan tangan hamba, cobalah. Jangan marah kakak Kaisar, dia melakukan ini semua untuk melindungiku. Hamba akan menyeduh teh untuk Yang Mulia. Kakak Kaisar. Dari dunia persilatan, karakternya agak aneh, tapi sangat berbakat.
Orang desa bisa punya bakat apa? Xing Xiai. Pengawal kaisar sangat ahli dalam menyamar, mereka bersembunyi di tempat gelap untuk melindungi. Tidak ada yang bisa menemukan mereka, apalagi membuatmu merasa terganggu. Besok aku akan memilih beberapa yang handal untuk dikirimkan padamu. Mengganggu yang mulia, hamba pantas mati 1000 kali. Tapi King Chi, sebagai pengawalmu, harusnya dia mengerti sedikit tata krama, bukan? Bagaimana kalau aku carikan beberapa kasim yang ahli bela diri untukmu? Bagaimana? Aku percaya padanya. Kalau kamu bersikeras, maka kaisar tidak akan berkata apa-apa lagi. Oh ya, beberapa hari lagi adalah festival Shangyuan, akan ada perjamuan megah di istana. Kamu harus datang saat itu. Ini adalah festival pertamamu sejak kembali ke istana. Hamba pasti akan datang untuk memberikan selamat Shangyuan yang damai pada kakak kaisar. Manis. Ini kue kurma asam. Semoga Kaisar Shangyuan yang damai, panjang umur 10.000 tahun. Para menteri tidak usah berlelah-lelah, hari ini adalah festival Shangyuan. Kalian semua boleh minum sepuasnya, tidak pulang sebelum mabuk. Terima kasih Kaisar. Putri Pangeran Yi, kenapa belum datang juga? Di daftar tamu tertulis, sudah masuk istana. Putri Pangeran Yi tiba. Hamba Ji Qingqi mengucapkan selamat Shangyuan yang damai untuk kaisar. Panjang umur 10.000 tahun. Cepat bangun. Terima kasih kaisar. Hari ini hamba mempersembahkan sebuah pertunjukan khusus untuk kakak kaisar. Baik. Silakan. Hamba tidak terlalu ahli, mohon kaisar jangan menertawakan. Pohon besi dan bunga perak jatuh. Ribuan bintang bersinar.
Pertunjukan King Chi sangat memuaskan hati kaisar. Ciu, kamu ngapain? Ciu, kamu ngapain? Kamu benar-benar bersusah payah memainkan sandiwara yang bagus. Menghadapi musuh, tidak mengambil nyawanya. Tapi malah bersikap menggoda. Ciu, Shang Yuan yang damai. Selamat ulang tahun. Selamat Shang Yuan yang damai dan ulang tahun untuk Dewa Perang Qian. Aku dengar di tanah Qian masa lalu. Ada pemandangan indah pohon besi dan bunga perak. Meski aku belum pernah melihatnya, tapi ini sudah yang terbaik yang bisa aku bayangkan. Yang paling cocok untuk menggambarkannya. Hadiah ulang tahun ini. Kamu suka? Terima kasih. Kamu tidak marah lagi? Aku masih tidak tahan melihatmu merendahkan diri di hadapan musuh. Menyerahkan diri. Jiu Chen belum bisa mati sekarang. Dia yang memerintahkan eksekusi seluruh keluargamu. Ayahku dituduh memberontak, apakah aku harus membunuh kaisar? Untuk membuktikan tuduhan itu, aku ingin membalas dendam, tapi lebih penting membersihkan nama keluarga. Mengapa kamu yakin dia akan membantumu membersihkan nama? Dalam posisi rendah, sulit menentukan sikap. Jika tidak ada yang mempercayai dan membantuku, bagaimana bisa membersihkan nama keluarga MU? Karena itu aku harus mendekati Jiu Chen. Manfaatkan pengaruhnya untuk menyelidiki kebenaran masa lalu. Temukan dalang sebenarnya dan bersihkan nama keluarga MU. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Selamat Festival Shang Yuan, keluarga berkumpul. Selamat Festival Shang Yuan, keluarga berkumpul. Festival Shang Yuan tahun ini. Belum sempat makan kue gandum. Dulu ibu yang membuat yang paling enak. Tidak akan bisa merasakannya lagi. Ciu. Untukmu. Apa ini? Kue gandum. Barangnya tinggal. Kamu boleh pergi. Terima kasih bos, terima kasih bos.
ini Phoenix. Hei Ciu. Ciu Ciu. Barang yang sudah diberikan tidak bisa diminta kembali, aku ingin makan. Berikan padaku. Kamu berikan padaku. Ciu, aku ingin makan. Ciu, kumohon berikan padaku. Pada festival Shanyuan, utusan asing membawa hadiah kain sutra berlapis mahal. Kaisar memerintahkan pelayan untuk membuatkan baju untuk putri. Tubuh putri terlalu sensitif. Sekarang, saatnya mengukur pinggang. Hem. Lingkar pinggang 1C8. Lebar bahu 2 telapak tangan. Penglihatan Xiao Feng sangat tajam. Aku tidak suka disentuh karena gatal selama ini. Dia yang langsung melaporkan. Jika ada yang tidak benar. Tapi ini menipu kaisar. Lingkar dada 2C8. Apakah ada yang lain? Kakak kaisar dulu sering dalam bahaya saat mengembara. Xiao Feng melakukan ini tanpa sengaja. Kakak kaisar jangan marah. Hamba masih harus memeriksa arsip di perpustakaan kasus. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kenapa kamu harus memprovokasi Jiu Chen? Aku memanfaatkannya untuk menyelidiki kasus keluarga MU dulu. Bukankah hanya memeriksa arsip? Aku bisa membantumu. Harus mendapat izin Jiu Chen dulu? Cemburu? Aku tidak punya perasaan bodoh seperti manusia. Seluruh keluarga MU dihukum mati. Maklumat Kaisar, seluruh keluarga MU dihukum mati.
Mengapa? Rumah digeledah dan dihukum. Seluruh keluarga dihukum mati. Perbedaan beberapa kata. Mengambil nyawa seluruh keluargaku. Mengapa? Langit tidak adil. Jika penjahat berani berbuat jahat, maka biar tawa mereka berubah menjadi ratapan. Putri merusak maklumat kaisar, ini kejahatan besar, tangkap dia. Baik. Kurang ajar. Aku putri kerajaan. Putri pewaris Pangeran Yi yang diangkat kaisar, siapa yang berani menyentuhku? Kerajaan kami diatur hukum, bahkan kaisar pun setara dengan rakyat jika melanggar. Putri, apakah Anda melawan hukum? Tangkap dia sekarang. Parenti. Jika pengawal putri menyerang di istana, menurut hukum, aku bisa menghukum mati kalian di tempat. Menyerahlah. Ciu. Bawa mereka berdua. Ciu. Ini di mana? Ini penjara pribadi Li Chang. Dia pasti akan membunuh kita untuk menutupi mulut. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Li Chang, kau ini pejabat negara. Ternyata bersekongkol dengan suku rubah perak. Dia bukan bersekongkol dengan suku rubah perak. Dia sendiri adalah suku rubah perak. Kalau begitu, aku akan menghukum mati kalian dengan tuduhan menghancurkan maklumat suci. Kamu tidak apa-apa? Sialan. Kekuatan segel ternyata sangat kuat. Harus mencari inang lain. Menerima rahmat kekaisaran. Tidak memikirkan balas budi. Berniat makar. Menggulingkan negara.
Niatnya patut dibunuh. Perbuatannya hina. Seluruh keluarga dihukum mati. Satu kata saja bisa menghilangkan nyawa. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu penderitaan setiap kata ini. Ayah, orang jahat telah menerima balasan yang pantas. Apakah kalian yang di alam baka bisa melihat? Sudah. Dia sudah mati. Untuk sementara ku pinjam tubuhmu. Aku kira maklumat suci muncul kembali. Adalah saatnya keluarga MU dibebaskan dari tuduhan palsu. Tak disangka Li Chang berani membakar maklumat suci di depan umum. Sekarang bukti telah menjadi abu. Membebaskan keluarga MU dari tuduhan pasti akan lebih sulit. Apa sebenarnya Jiok Xuanju itu? Mengapa semua orang memperebutkannya? 100 tahun lalu. Suku Api Merah Utara adalah keturunan Dewa Phoenix. Menguasai api bumi yang tak pernah padam. Aku dulunya adalah jenderal suku Api Merah. Besar bersama Raja Yanlai dari suku Api Merah. Suku Api Merah dan suku Rubah Perak bertikai bertahun-tahun. Dulu untuk menghentikan perang. Aku membujuk Yanlai untuk menikahi putri Baili dari suku Rubah Perak. Tapi terjebak tipu muslihat Baili. Hidup yang tenang berakhir sepenuhnya dengan kedatangan Putri Baili. Dan aku kehilangan kekuatan dewaku. Tidak bisa merasakan sakit manusia. Giok Xuanju adalah artefak suci suku Api Merah. Juga alat untuk menyegel roh jahat Ansa. Karena itulah ia membawa kekuatan Dewa Matahari. Jadi siapa yang memiliki batu Xuanju? Dialah yang akan memiliki Dewa Matahari. Semua ini terjadi karena aku. Aku salah percaya pada musuh. Tenang saja. Aku pasti akan menepati janji, mengembalikan batu Xuanju ke tempatnya. Menghidupkan kembali sukumu. Tahukah kamu? Nanti tubuhmu akan berubah menjadi Wang Shumin tempat meletakkan batu Xuanju. Setelah mati, kamu masih bisa merasakan sakitnya terbakar oleh batu Xuanju. Sampai jiwa benar-benar lenyap. Kamu tidak takut? Aku tidak takut. Aku rela menerimanya. Tunggu sebentar, kamu Ciu? Jangan bicara.
Akhirnya kutemukan kamu. Suku rubah perak. Dewa berjubah putih. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Aku datang untuk mengambil batu Xuan Juemyu. Mu Ling Sui. Ternyata, kamu adalah Bailey. Sekarang tahu lagi mau apa? Orang yang sebentar lagi mati. Katakan, di mana batu Xuanzhou? Sampai mati pun tidak akan kuberikan. Batu Xuanzhou ternyata ada di dalam tubuhmu. Bersin. Bailey. Masih terlalu lembut hati. Tapi kebaikanmu terlihat seperti lelucon. Kamu pikir belas kasihanmu bisa menyelamatkan siapa? Kime Shenyan Lai. Pembekuan suku, semua itu ulahmu. Ini semua bukti ketidakmampuanmu. Bagaimana kamu masih punya kekuatan? Bertahanlah. Mu Ling Sui. Aku harus mencari wadah baru. Benar-benar wadah yang bagus. Giok ini, wanita itu menganggapnya harta, tidak pernah lepas dari tangannya. Kupikir nanti tuanku akan ada gunanya. Ternyata benar-benar berguna. Ini adalah racun mematikan suku rubah perak. Dia tidak akan bertahan lama seperti ini. Tidak boleh. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa.
Bagaimana ini? Jin Yu. Kamu harus bangun. Kamu bangun. Sudah tidak apa-apa. Lihat dong, lihat dong. Hari ini cerah. Jalan-jalan bisa bantu pemulihanmu. Suka? Tidak. Hati-hati. Ciu. Turunin aku, masih ada orang. Ciu, cepat turunin aku. Ciu, kamu ngapain? Sepatu basah. Lepas biar kering. Kamu ngapain? Aku mau kasih ke petani di pinggir kota. Pandai sekali kamu berbaik hati pakai milik orang. Terus aku pakai apa? Kamu beli kapan? Tuan.
Sudah tidur? Mau keluar jalan-jalan? Aku takut Bailey akan mencarimu lagi. Terakhir dia cuma badan kosong. Jadi datang lihat. Sudahlah. Aku cuma jalan-jalan sekalian lihat lukamu sudah membaik belum. Aku datang melihatmu. Kamu. Aku. Kamu duluan. Maksudku, aku tidak tenang. Terakhir Bailey kabur. Aku takut dia akan mencarimu lagi. Lihat dong. Hari ini menghadap Kaisar, untung urusan Li Chang. Kaisar tidak menuntut. Juga tidak curiga pada kita, akhirnya dinyatakan hilang. Ini juga akibat dia main hakim sendiri. Ke depan mungkin akan semakin banyak bahaya. Kamu tidak akan bahaya. Semakin berbahaya. Artinya semakin dekat kebenaran. Kamu takut? Yang harus takut adalah mereka. Kasus keluarga MU baru saja dibuka kembali. Sudah ada yang tidak tahan duduk tenang. Bukti dihancurkan. Aku akan mencarinya lagi. Tidak peduli apa yang harus dihadapi. Aku akan menyelidiki sampai tuntas. Sampai nama keluarga MU dibersihkan. Tolong, kasihanilah aku. Beri aku jalan hidup. Terkena penyakit kotor, tidak bisa dijual lagi. Cepat bawa dia untuk dikubur. Melihatnya saja sudah sial. Berhenti. Lepaskan dia. Tolong aku. Apa yang kalian lakukan? Di bawah langit yang cerah, begitu kejam membunuh nyawa orang. Tidak takut hukum kerajaan? Dia sudah lama dijual padaku, menurut hukum kerajaan. Dia hidup atau mati adalah orang dari rumah bordelku. Justru kamu, atas dasar apa ikut campur? Pergi! Karena aku adalah putri Pangeran Yi. Putri kerajaan. Masalah ini, aku pasti urus. Hamba buta huruf, tidak mengenal bangsawan. Tidak bisa mengenali orang mulia. Tapi nyonya ini memang orang dari rumah bordelku. Apa yang hamba lakukan tidak melanggar hukum. Tebus kebebasannya. Lebihnya sebagai ganti rugi, cukup? Cukup. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja. Sudah tidak apa-apa, jangan takut. Siapa namamu? Aku? Selamatkan dia. Bisa. Tapi jangan sentuh dia. Rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak punya rumah. Sejak ingat, sudah dijual ke rumah bordil. Kalau begitu, mulai sekarang tinggal bersamaku. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Pergi mandi dulu. Terima kasih, Putri. Baju ganti sudah kusiapkan di sini. Terima kasih, Putri.
Kamu akan menahannya di istana? Setengah bagiannya sama persis dengan milikku. Ini terlalu kebetulan. Jika dia benar-benar Ji Qingqi, keberadaannya adalah ancaman besar bagimu. Tidak bisa dibiarkan. Kamu tidak boleh menyakitinya, identitasnya belum jelas. Aku tidak ingin membalas dendam dengan menumpahkan darah orang tak bersalah. Tenang saja. Aku akan melindungi diriku sendiri. Yang paling penting sekarang adalah khawatir Bailey akan datang lagi. Adik sudah selesai mandi? Mohon maaf, Junsu. Aku tidak sengaja tertidur saat mandi. Aku belum pernah mandi dengan perasaan tenang seperti ini. Tidak apa-apa. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Junsu, mengapa kau begitu baik padaku? Kau mirip dengan adikku. Aku, Kakak, katakan saja. giokmu itu juga sangat mirip dengan milik adikku sebelum dia meninggal. Bisakah kau ceritakan asalnya? Aku tidak ingat. Giok ini tidak memiliki makna khusus bagiku. Karena kakak memanggilku adik, maka kau adalah keluargaku. Untuk kakak, Sepertinya aku terlalu khawatir. Simpan saja, adik. Istirahatlah lebih awal.